dengan belajar saya, riset saya dalam 1 minggu 2 minggu terakhir, perlu saya share kesimpulan saya terhadap publik. Di sini saya akan menanggapi apa yang dipentaskan oleh Ki Warsono Slank. Pertama, tentang Gus Miftah. Gus Miftah clear, memang beliau tidak tahu menau dalam pegelaran yang dipentaskan di Pondok Pesantren Ora Aji akan ada adegan Bolodewo ngamuk terhadap wayang yang dianggap mirip seperti wajahnya Ustadz Khalid Basalamah. Clear, Gus Miftah tidak ada andil di dalamnya, karena pemilihan lakon atau judul pementasan dan pemilihan adegan dan sebagainya itu hak prerogatif seorang dalang. Yang kedua, yang dilakukan oleh Ki Warsono Slank itu benar apa salah? Gini, saya juga baru tahu bahwa ketika ada adegan munculnya wayang yang dianggap mirip dengan Ustadz Khalid Basalamah, itu bukan didalangi oleh Ki Warsono Slank, tapi sudah gantian yang mendalang itu putranya Ki Warsono Slank, yaitu adik saya tercinta Ki Amar Pradopo, dari channelnya Gatot Jatayu. Aja di YouTube channel Gatot Jatayu, itu ternyata Ade Amar, adikku tercinta yang memainkan pada saat adegan itu. Maka dari itu di sini semakin terlihat jelas, karena kemarin banyak dianggap kenapa sih kok dalangnya malah mementaskan adegan seperti itu, malah merusak citra seorang dalang dan sebagainya. Ini bisa saya jelaskan di sini. Yang pertama, itu dilakukan bukan oleh Ki Warsono Slank, tapi putranya De Amar yang masih muda, yang jiwanya masih menggebu-gebu, emosinya masih susah dikendalikan. Toleransi dari saya, karena yang melakukan adegan itu bukan Ki Warsono Slank. De Amar ini dengan menggebu-gebunya, meluapkan emosinya dalam pegelaran itu sendiri, wajarlah kalau anak muda seperti itu. Dan Ki Warsono Slank hebat, dia mau menjadi tameng apa yang dilakukan oleh De Amar, menjadi tameng dan mengakui sedikit kurang bijaksana dalam memerankan adegan itu, walaupun seorang dalang adalah memerankan beberapa karakter orang dalam pegelaran wayangnya. Ada yang baik hati, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang jahat dan sebagainya. Pada tokoh Prabu Bolodewo yang ngamuk dan boso Jawane itu ngantemi, jejak, moni-moni dan sebagainya, misuh, itu memang karakternya wayang Prabu Bolodewo seperti itu. Ngamuknya Bolodewo dengan ngamuknya Arjuna itu beda. Ngamuknya Arjuna dengan Werkudara itu beda, karakternya masing-masing. Memang Prabu Bolodewo karakternya seperti itu. Ketika ngamuk, ketika marah, tangannya maju, kakinya maju, sikutnya maju, dengkulnya maju, lututnya maju, mulutnya moni-moni. Yang misuh itu bukan dalangnya, tapi memang karakter Bolodewo seperti itu. Misuh-misuh kalau lagi ngamuk. Dan memang ada kan di kehidupan kita sehari-hari, di sekeliling kita, menemukan orang yang berkarakter macam-macam. Ada yang marah diem, ada yang marah temperamen dengan fisik, ada yang marah istighfar, ada yang marah misuh-misuh, itu kan macam-macam. Lah Prabu Baladewa kalau marah ya misuh-misuh, dan si dalang ini memerankan karakter Prabu Baladewa.
Saya masih setuju sekali ketika Prabu Baladewa yang menghajar wayang pendito yang dianggap mirip seperti Ustadz Khalid Basalamah, walaupun semua wayang pendito itu berjenggot, semua wayang pendito itu berjubah, dan di situ tidak disebutkan wayang itu sebagai karakter siapa. Ketika dihajar oleh Baladewa memang saya setuju, De Amar saya setuju. Tapi ketika sudah lepas dari wayang Baladewa yang menghajar wayang itu dalamnya sampai dilempar ke sana sini, ini yang memang mengurangi esensi bijaksananya atau berbudayanya seorang dalang. Ya memang seorang dalang itu lebih baik ya sopan santun, unggah-ungguh trapsilo itu dikedepankan. Tapi ketika yang melakukan ini De Amar dengan pencapaian diri, pengendalian emosi yang masih berkobar-kobar karena anak muda, ya oke lah. Tapi kalau bisa jangan lagi diulangi hal-hal semacam ini, karena ini sangat sensitif sekali, sangat sensitif sekali. Lebih baik ketika mau melakukan inovasi, improvisasi, atau membawa sesuatu hal ke dalam pagelaran, tabayun dulu, berembuk dulu dengan yang lebih senior, yang lebih sepuh, dimintai pendapatnya agar tidak menjadi blunder di kalangan para dalang. Karena ketika ini terjadi terus-menerus, dengan adanya video Ustadz Khalid Basalamah saja sudah membuat penanggap wayang ini ragu mau menanggap wayang karena hukumnya gini belum clear. Apalagi ditambah dengan reaksi dari seorang dalang yang mencerminkan kekasaran atau mencerminkan kearoganan. Nanti citra seorang dalang atau pegelaran wayangnya semakin tersudutkan, semakin terpojokkan. Ayolah kita sama-sama dewasa. Dan dari saya, menurut pendapat saya, ketika memang Anda sakit hati wayang diminta atau dihimbau untuk dimusnahkan, nggak perlu marah-marah, nanggap wayang, nanggap wayang. Sekali lagi, nanggap wayang. Kalau Anda mengaku cinta wayang tapi nonton wayang aja nggak pernah, nggak usah sok-sokan membela wayang. Nggak usah nanggap, minimal mau nonton lah, minimal mau tahu wayang itu apa. Jangan sok-sokan Anda mau menuntut atau ikut marah atau apalah. Insya Allah dengan viralnya wayang dibeginikan, diabu-abukan, saya yakin sekali setelah tahun ini wayang semakin kondang, wayang semakin jaya, wayang semakin naik lagi trennya ke depan. Wayang yang berbudaya ketimuran, wayang yang penuh dengan filosofi kehidupan dan ajaran kebaikan akan tetap ada dan langgeng di negara Indonesia, karena wayang adalah karya agung budaya dunia 2003, dimenangkan dan dimiliki dan diakui milik Indonesia oleh UNESCO. Kita jaga bersama-sama, kita lestarikan bersama-sama, bukan hanya nguri-uri tapi juga ngurip-urip. Nanggap wayang. Kalau Anda marah wayang diharamkan, nanggap wayang, nonton wayang. Kalau Anda marah wayang mau dimusnahkan, nonton wayang, nanggap wayang. Kalau Anda tersinggung wayang disepelekan, nonton wayang, nanggap wayang. Ayo, ini masih pandemi, nanggap wayang masih susah dan sebagainya. Pak Jokowi tanggal 11 Februari 2022 sudah menginstruksikan terhadap semua seniman agar menggelar pertunjukan atau pementasan seninya
walaupun masih dengan harus menaati protokol kesehatan yang ditentukan. Ayo nonton wayang, nanggap wayang. Love you Babe Warseno, love you adikku Amar. Ayo kita saling mengkritik dan memberi saran, ayo kita saling mengingatkan, karena kita saudara dan kita ingin yang terbaik untuk dalang dan untuk wayang. Salam jeder.